Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatal iman, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gemar takbir. Senantiasa kita dengar kata Imam rahimani wa rahimakumullah. Ketika kaum mukminin selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ketika kaum mukminin merasakan kemenangan mampu memulaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Ketika kaum mukminin merasa dirinya telah mencapai kemuliaan Ramadan dengan puasanya, dengan ibadah yang dia lakukan, dengan rutinitas ibadah bacaan Al-Quran yang dia lakukan, dan dia bahagia. Namun ada di antara kita yang pada iman yang bahagia dengan bahagia yang lain dia berbahagia dengannya. Ada orang yang berbahagia hanya dalam puasa, ikut-ikut bahagia, ikut-ikut senang, padahal tidak layak menyenangi apa yang dia senangkan. Kenapa? Karena dia belum totalitas, karena dia belum membuat puasanya menjadi puasa yang berkualitas. Ikhwatul iman, sedang salat Id yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, apa yang membuat bulan Ramadan menjadi mulia? Apa yang membuat bulan Ramadan menjadi mulia? Kalau kita lihat bulan Ramadan, bukanlah bulan haram, bukanlah bulan haram, bukanlah bulan yang Allah sucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitab." Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang Allah sucikan. Apa itu nanti? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini musim haji. 3 bulan ini bulan yang disucikan. Yang keempat kan mental, wa Rajabun Mudhar dan bulan Rajab. 4 bulan ini bulan yang Allah sucikan. Bulan yang Allah sucikan di mana dilarang berperang pada bulan tersebut. Dosa besar. Di mana kebaikan pada 4 bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun yang suci 4 bulan ini tadi menjadi yang paling mulia bulan Ramadan, bisa mengalahkan 4 bulan yang suci. Kenapa bisa? Ternyata mulianya bulan Ramadan karena diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan ayat petunjuk tersebut dan berbeda antara yang hak dan yang batil. Ikhwatul iman, lihat. Kalau ternyata mulianya bulan Ramadan itu antara Al-Quran. Kita lihat ini fenomena. Nabi begitu banyaknya. Dari sekian nabi yang begitu banyaknya, yang paling mulia Nabi ulul azmi minar rusul 5. Dari ulul azmi minar rusul yang
li'annahu nuzzila 'alaihi al-Qur'an. Karena diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Malaikat begitu banyaknya. Setiap kita ada dua malaikat yang mengawasi. Namun lagi malaikat begitu banyaknya, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dia yang mengantarkan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Malam begitu banyaknya, 365 malam. Dan di malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turunkan Al-Quran padanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nuzul Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah yang bilang dalam Quran surah Al-Qadar. Maka mulianya malam Lailatul Qadar karena turunkan Al-Quran padanya. Masih kurang puas kita lihat secari kertas, kemudian tinta. Kertas dan tinta ketika dituliskan ayat Al-Quran menjadi mushaf Al-Quran. Dan menjadi ketika di mushaf Al-Quran dimuliakan oleh kaum mukminin, tidak diletakkan di bawah, diangkat, dibaca, dihormati, dicium dan semacamnya. Kenapa? Karena cuma kertas yang terbuat dari bubur kayu, ketika tertuliskan pada ayat Quran, kertas tersebut menjadi mulia. Segala sesuatu itu ada iman, ketika ketempelan Al-Quran, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Bulan Ramadan mulia karena ketempelan Al-Quran padanya. Jadi kalau kita ingin menggapai kemuliaan bulan Ramadan, kita cari sebab kenapa bulan Ramadan menjadi mulia. Mulai bulan Ramadan karena Al-Quran. Kalau ingin menggapai kemuliaannya, maka gapailah Al-Quran. Bohong orang yang menggapai kemuliaan Ramadan, tapi tidak mau menggapai sebab yang menjadikan Ramadan menjadi mulia, yaitu Al-Quran. Dari sini kepada iman, rahimani wa rahimahullah, sejatinya setelah kita di bulan Ramadan, kita memupuk kebiasaan kita, rutinitas kita untuk bermuamalah, untuk berdekatan dengan Al-Quran, dan terus kita jalankan ketika di bulan Ramadan. Kepada iman, rahimani wa rahimahullah, interaksi kita dengan Al-Quran tidak ada ruginya. Semua kebaikan, paling tidak levelnya beda-beda. Yang pertama, ini ilmu. Yang pertama, interaksi orang dengan Al-Quran hanya sekedar coba baca, sekedar coba-coba membaca Quran, maka dia pahala yang luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Siapa saja yang baca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dapat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Masya Allah. Dan Nabi mengatakan, "Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Aku tak bilang alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ikhwan iman, coba-coba baca alif lam mim 30 kebaikan. Bagaimana baca ayat yang lebih panjang? Bagaimana baca satu surat? Bagaimana baca satu juz? Bagaimana mengkhatamkan Al-Quran? Masya Allah. Dan siapa di antara kita bisa menjamin diri kita bisa berbuat kebaikan dalam satu hari? Ternyata dengan baca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar baca iseng. Lalu bagaimana kalau orang ketika baca iseng tadi dia mulai ke level kedua? Dia coba baca Quran, pelajari Al-Quran walaupun salah-salah, walaupun bacanya salah terbata-bata. Dan bagi orang seperti ini pun dapat 2 pahala besar, dan 2 pahala yang besar yang teman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebuah hadis dari Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man qara'a Al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Barang siapa baca Quran, dia terbata-bata dalam membacanya, dia berat dalam membacanya, baginya 2 pahala. 2 pahala yang besar. Pahala pertama, pahala bacanya, satu huruf 10 kebaikan. Pahala yang kedua, pahala belajarnya besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa menapaki suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis dari Muslim. Maka besar pahala. 10 kebaikan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Belajar baca Quran walaupun terbata-bata. Kemudian setelah dia belajar, dia jadi lancar baca Quran, maka naik level yang ketiga pada iman. Orang yang pandai baca Quran. Apa janji Allah Subhanahu wa taala?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim juga, al-mahir bil Quran ma'as safarati kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, pandai dia baca Quran bersama malaikat yang mulia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Istara kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, disudutkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang lancar baca Quran. Di mana interaksi kita terhadap Al-Quran? Apakah kita termasuk orang yang ingin lancarkan baca Quran, atau kita jadikan Al-Quran mahjura? Kita jadikan Al-Quran terlantar begitu saja, ditemani oleh debu-debu dan ayat. Kemudian level yang keempat, saudara iman, tidak salat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, sebagai wirid baginya. Apa maksudnya? Sahabat orang yang senantiasa menyertainya. Kalau kita katakan sahabat secara bahasa, alladzi yusahibu, yang senantiasa menyertai. Secara istilah, bahwa sahabat Nabi alladzi laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala iman. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu beriman kepadanya, mati atas keimanan. Berarti kalau sahabat Quran, orang yang berjumpa dengan Quran, beriman dengannya, dibaca, diiman, diamalkan, kemudian mati atas keimanan. Nah, orang yang bersahabat dengan Quran, dia senantiasa bawa Quran dan ada rutin wirid, dia baca Quran rutin berapa, 1 juz ke 2 juz ke sehari, dia rutinkan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Quran, maka baginya syafaat Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca. Jadi kalau ingin dapat syafaat Quran, baca Al-Quran, sahabat dengan Al-Quran. Gimana sahabat Al-Quran? Baca, pahami, amali. Itu sahabat Quran. Dan baru bisa dapat syafaat Al-Quran. Apakah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita bakal dapat syafaat Quran? Kalau kita cuma bilang saya cinta Quran, saya jadikan Quran pedoman, saya jadikan Quran pedoman, cuma ngomong gitu doang, tapi gak dibaca dan diamalkan, dapat syafaat? Gak bakal. Sama seperti dalam kata, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi 100.000 kali, aku cinta Nabi, tapi gak mengikuti amalan, gak mengikuti perintah Nabi, gak jaga larangan Nabi, gak bakal dapat syafaat Nabi. Walaupun dia beribu-ribu kali bilang aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Begitu dia beribu-ribu kali bilang aku cinta Quran, aku cinta Quran, gak baca, gak mempelajari dan mengamalkannya, gak dapat syafaat Quran. Karena ini janji Nabi SAW. Kemudian pada iman oleh Allah, level yang kelima ini luar biasa. Kira-kira ada yang beriman kalau sudah sehebat itu orang yang bersahabat dengan Quran? Ternyata masih ada di atasnya, yaitu level yang kelima. Apa? Orang yang senantiasa mempelajari, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran. Maka ternyata pahalanya tidak hanya untuk dirinya, namun juga pahalanya diberikan juga kepada kedua orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadis dari Imam Hakim yang lainnya, "Man qara'a al-Qur'an wa 'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nur dawuhu mithlu dawi syams." Barang siapa yang dia baca Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, baca, mempelajari dan mengamalkannya, maka kelak pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari. Wa yusra walidahu hunnatayn la yaqumu lahum ad-dunya. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaan yang harga dunia enggak bisa menandinginya. Fayaqulani bima yusina hadi. Sehingga kedua orang tua tadi bertanya-tanya, "Ya Allah, kenapa kami dipakaikan semua ini? Kenapa kami dimuliakan? Kami tidak punya apa-apa, kami tidak ada amalan yang banggakan. Kok bisa kami dimuliakan seperti ini?" Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wa yuqal bi akhdi waladikum al-Qur'an. Dijawab oleh Allah, karena anakmu telah mengambil Al-Qur'an. Ya khadimat. Kalau kita jujur cinta kepada orang tua kita, maka jadilah ahli Al-Qur'an. Karena cinta yang sejati tidak cukup cuma kasih rupiah tiap bulan sama orang tua. Tapi kalau kita cinta, ingin berjumpa lagi dengan orang tuanya di surga Allah dan memuliakan orang tuanya di surga Allah, memakaikan mahkota kemuliaan, memakaikan baju kemuliaan kepadanya sehingga dipuji oleh penduduk langit. Ini kalau cinta yang sejati kepada kedua orang tuanya. Jadi semoga kita yang mengaku cinta kepada kedua orang tua kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran, berupaya
agar bisa bertemu dengan orang tua kita di surga Allah dalam keadaan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita terbatas kemampuan, ataupun kita telah terasa sulit, maka kita beri kesempatan anak-anak kita untuk menjadi ahli Al-Quran agar dia memuliakan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang luar biasa ya teman-teman. Lalu ada nggak level lagi di atas ini? Ternyata masih ada. Masih ada satu level lagi di atas ini. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wattaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan pada hari kiamat kepada para penghafal Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tertib sebagaimana dahulu engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya derajat pada akhir ayat yang kau baca. Masya Allah, Allah Akbar. Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwasanya jumlah derajat di surga seperti jumlah ayat Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran seluruhnya berada pada derajat tertinggi. Siapa yang baca sebagian darinya, maka dia berada di akhir-akhir yang dia baca. Jadi pada tidak ada beriman kalau kita masuk surga Allah. Jadi surga itu ada derajatnya. Kalau tingkatan kita tahu 7 tingkat, tertinggi surga Firdaus Allah. Tapi derajat itu strata sosial. Bisa jadi di dunia kita punya strata sosial. Ada orang kita hinakan, kita muliakan dan sebagainya. Di surga juga kampung akhirat ada strata sosial. Strata sosial tertinggi para penghafal Quran. Jadi mungkin kita bisa menghinakan tukang beca, menghinakan pemulung, menghinakan siapa di dunia ini. Tapi di ahli Quran, ketika di akhirat kita yang terhina, dia yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah menghinakan orang. Bisa jadi orang kita hina, menurut kita hina, tapi dia mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ bagaimana keimanan kita. Insya Allah kalau di surga, paling tidak kita berada pada level 7 paling tidak. Kenapa? Karena kita hafal surat Al-Fatihah. Ya, 7 ayat kan, level 7. Nyiwak ke bawah siapa tahu aduh, tidak hafal Al-Fatihah. Tapi kalau hafal Al-Fatihah galau, berarti kita 7 di bawah. Jangan nyiwak pucuk 6.600 ke bawah, ke bawah. Nah ini dia antaranya. Jadi insya Allah kita level ke 10 ya, 11 hafal Al-Fatihah sama Al-Ikhlas gitu. Insyaallah. Kemudian kepada iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau seperti itu ternyata setiap Al-Quran ketika tertempel pada suatu hal yang jadi mulia, maka kalau kita ingin menggapai yang biasa jadi, kita jadikan Al-Quran sebagai interaksi tolak ukur agar bisa mencapai kemuliaan, dan kita bisa jadikan kemuliaan yang telah kita gapai di bulan Ramadan tadi bisa tetap kita rutinkan di luar Ramadan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kepada iman tidak salat Id senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutup khutbah ini saya teringat dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu mengatakan, "Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri al-yamas." Engkau mengharapkan kesuksesan, tapi engkau tidak mau menapaki jalannya, sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di daratan. Mustahil kapal berlayar di daratan. Mustahil orang mau sukses tapi tidak mau menggapai jalannya. Mustahil orang mau mulia tapi tidak mau menggapai sifat kemuliaannya. Mustahil kita mau menggapai kemuliaan tapi kita tidak mau menggapai sebab yang menjadikan kita mulia. Sebagaimana mustahilnya orang mau sampai tapi tidak mau melangkah. Sebagaimana mustahilnya orang mau kenyang tapi tidak mau makan. Jadi ini khotbah iman rahimahullah. Semoga dengan yang Anda sampaikan bisa membuka pikiran kita agar kita fokus orientasi kita kepada ibadah-ibadah yang bisa dijadikan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan rusak ibadah kita dengan kita hibah, dengan kita namimah, dengan kita mencemooh, dengan kita menzalimi orang. Kenapa? Sayang nanti kita kena hadis iblis, lah surga Allah
mau masuk surga, buat pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala baca Quran. Tapi ada orang yang pernah kita zolimi nuntut, dikasih pahala kita tadi. Ada yang pernah kita sakiti nuntut, diberi pahala kita. Habis pahala kita, dosa dia dikasih kita. Pengen masuk surga, akhirnya diburu ke neraka. Mukmin sejati adalah mukmin senantiasa mengintrospeksi dirinya, bukan mengintrospeksi diri orang-orang lain. Apa manfaatnya? Yang ada adalah kena roaming nanti pahalanya, ya berkurang pahalanya. Ini fokusnya. Jadi tidak peduli dengan apapun, yang penting cukup ini ibadah kerjain. Ini benar, ada contohnya kerjain, selesai. Kenapa? Karena kita takut nanti jadi hadis muflis, hadis bangkrut. Ini hadis terkenal, hadis tentang orang yang bangkrut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah memudahkan langkah kita mencapai ketaatan kepada Allah dan memudahkan kita berdedikasi dengan Tuhan. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna min ibadika al-muttaqin as-salihin. Allahumma ja'alna mimman yata'alla bil akhlaqil karimah. Ij'alna jihadana sababal mahabbati wal rahmah wa la taj'alna jihadana sababal hudri wal adawah. Allahumma ja'alna min hamalatil Qur'an wa ja'alna mimman yahris ala talabil ilmi wal amali bima 'alimna wa bima hafidna min kitabikal karim ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal jami'a ibadatina qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana mimma na'lamu wa ma la na'lam. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi a'malina wa a'malina. Allahumma ij'al maji'atana sababal mahabbati wal rahmah wa la taj'al maji'atana sababal hudri wal adawah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal jami'a ibadatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa alif baina qulubina wa alif baina qulubina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita dan semoga Allah memudahkan kita untuk bersilaturahim agar mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak katakan kepada antum sekalian, Eidul Mubarakun taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.